apa kabar? Suster Hera, kemarin itu saya sempat ketemu sama seseorang gadis dan saya cukup tersentuh dengan satu kalimat yang dia katakan bahwa apakah Tuhan peduli kepada dia begitu. Oh iya suster, saya juga mendengarkan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh suster. Nah ada seorang gadis nih suster, dia juga mengatakan bahwa apakah Tuhan itu peduli dalam hidup saya? Nah itu kan berarti jadi pertanyaan banyak orang kan suster. Benar kalau sekali suster. dalam permasalahan yang mereka alami, dalam hal-hal sulit yang mereka alami, apakah Tuhan itu benar-benar hadir? Iya suster. Nah, benar sekali. saudara-saudara yang terkasih, tema ini sangat menarik sekali. Maka mari kita bersama-sama mau melihat hal ini. Fani, kamu kenapa? Kelihatan lagi sedih sekali. Saya lagi ada masalah, Sus. Salah apa? Masalahnya itu kadang datang silih berganti. Sampai-sampai saya mikir, apakah Tuhan itu ada dalam hidup saya? Gitu ya. Oke, suster mau ngajak Fani lihat yang satu ini. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar Anda semua? Memang dalam kehidupan ini seringkali kita atau orang-orang di sekeliling kita bertanya-tanya, apakah Tuhan peduli padaku? Apakah hidupku ini sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, diselenggarakan oleh Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, penyelenggaraan ilahi itu bahasa kerennya adalah providensia. Atau kalau bahasa Inggris ya, God Providence, provide. Provide atau provide dalam bahasa Latin, pro artinya itu pro, kepada. Vide itu artinya melihat, atau bahasa Italinya vedere. Jadi saudara-saudariku, provide atau provide itu artinya adalah tuju gitu ya, selalu melihat. Dengan perkataan lain, providensia atau God Providence itu artinya Allah yang selalu melihat. Penyelenggaraan ilahi itu bukan sekedar, oh Tuhan menciptakan kita lalu menumbuhkan tanaman, binatang supaya kita bisa makan, bukan. Tapi penyelenggaraan ilahi itu dalam arti Tuhan itu selalu melihat kita. Matanya selalu tertuju kepada kita dan Ia menyelenggarakan hidup kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, mari saat ini kita lihat bahwa ternyata ada begitu banyak tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita. Khusus dalam perbincangan kita saat ini, kita akan melihat ada 10 tanda Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Apa saja itu? Tanda yang pertama adalah sinkronisitas yang bermakna. Apa nih maksudnya? Artinya adalah, kok bisa gitu ya dalam peristiwa kehidupan kita ada kebetulan-kebetulan tanda kutip ya, kebetulan-kebetulan yang sinkron. Misalnya, ada seorang gadis namanya Maria. Dia ini sangat berminat dengan desain grafis, tapi dia ragu-ragu, apakah betul ini yang menjadi masa depan saya? Apakah Tuhan mengharapkan saya menjalani kehidupan sebagai seorang desainer grafis? Nah, suatu hari Maria, seorang mahasiswi, dia pergi ke perpustakaan. Lalu tanpa sengaja, dia mengambil buku yang sebetulnya tentu Tuhan pilihkan buku itu ya. Waktu dia baca-baca, buku itu tentang biografi seorang desainer grafis yang sangat terkenal dan sukses, yang awalnya itu betul-betul dari nol sama sekali. Nah, kemudian Maria mulai hatinya tergerak gitu ya, mulai ada semangat. Perlahan keraguan itu mulai hilang dari hatinya. Kemudian dia pergi nih ke kafe ceritanya yang ada internetnya karena dia mau bikin tugas. Entah kenapa tahu-tahu di meja kafe itu deket dia ngopi sambil ngerjain tugas begitu ya. Ada seorang agensi dari perkantoran desain grafis yang kebetulan lagi mencari mahasiswa magang.
Nah, orang itu lagi mau nempel nih pengumuman di kafe itu mencari mahasiswa magang. Lalu Maria ketika baca pengumuman yang baru ditempel itu mendekati orang itu dan segera menawarkan portofolio riwayat hidupnya. Juga CV-nya begitulah ya, kurang lebih sambil memperkenalkan diri. Seminggu kemudian Maria ini dipanggil dan kemudian diterima untuk magang di perusahaan tersebut. Nah, ini kan kayak kebetulan, tapi semuanya sinkron. Ini sebetulnya terjadi karena apa? Tentu bukan karena kebetulan atau tidak sengaja, tapi Tuhan sendiri yang menunjukkan bahwa Dia menyelenggarakan hidup kita. Tanda yang kedua, Tuhan membuka pintu yang lain. Saudara-saudariku, seringkali kita dalam hidup ini mengalami kayak pintu itu selalu tertutup buat kita, begitu ya. Mau begini tidak bisa, mau begitu tidak bisa. Yang kita hadapi adalah serangkaian pintu yang tertutup. Namun sadarkah saudara-saudariku bahwa serangkaian pintu yang tertutup itu adalah cara Tuhan untuk menuntun kita mendapatkan hal yang lebih baik. Bukankah itu yang dialami oleh Yusuf? Kasihan sekali dia ya. Dia itu diiri hatikan oleh saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya ingin membunuh dia, menjerumuskan dia ke dalam sumur yang dalam, kemudian akhirnya menjual dia menjadi seorang budak. Dia yang tadinya kaya raya, anak kesayangan bapaknya, akhirnya dia menjadi seorang budak di tanah yang terasing. Dan tidak hanya itu saja, ketika dia akhirnya menjadi seorang budak di keluarga yang kaya, dia dihukum dan masuk penjara. Tapi apa yang terjadi kita semua sama-sama tahu, happy ending ya. Dia menjadi seorang raja muda, kepercayaan Raja Mesir, Raja Firaun saat itu. Yang karena kekayaan dan kekuasaannya, akhirnya dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya, bisa menyelamatkan keluarganya atau bangsanya. Nah, saudara-saudariku, seringkali kita mengalami hal yang seperti itu. Tapi ternyata Tuhan itu menunjukkan kita sebuah jalan yang lebih baik. Misalnya saja nih, kita mau beli rumah. Nggak taunya rumah itu disabotase orang. Jadi kita nggak bisa beli rumah itu. Akhirnya kita terpaksa menyicil rumah yang lain. Ternyata suatu hari, rumah yang tadinya mau kita cicil atau kita beli itu merupakan daerah yang kebanjiran. Nah, atau terjadi kebakaran di sana. Jadi sebetulnya Tuhan itu melindungi kita, memberikan tempat yang lebih baik atau lebih strategis. Tanda yang ketiga, bertemu dengan orang-orang tertentu. Nah, saudara-saudariku, Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita dengan mempertemukan orang-orang yang sebetulnya membawa berkat bagi kita, atau membuat kita bisa menjadi berkat bagi orang itu. Misalnya saja ada seorang ibu, dia sedang bersedih hati karena anaknya ini selalu tertinggal di kelasnya. Ibu ini sudah berusaha mati-matian ngajarin anaknya setiap pulang sekolah, tapi anak ini selalu mendapatkan nilai yang jelek di sekolah. Suatu hari ibu ini lagi jalan belanja di supermarket. Tahu-tahu trolinya itu bertabrakan dengan troli seorang ibu muda yang lain. Nah, lalu mereka berdua saling minta maaf, aduh maaf, begitu ya. Dan akhirnya mereka jadi ngobrol. Setelah ngobrol, ternyata ibu muda itu adalah seorang yang sedang berapi-api semangat mau membuka bimbingan belajar untuk anak sekolah. Dan ternyata cara yang dimiliki oleh ibu ini cocok banget buat anaknya si ibu yang punya anak yang selalu ketinggalan pelajarannya. Nah, saudara-saudariku, akhirnya masalah pun terpecahkan. Jadi seringkali kita itu dipertemukan oleh Tuhan, sehingga kita sungguh bisa merasakan Tuhan itu ada buat kita. Dia selalu menolong kita. Tanda yang keempat, jawaban doa yang spesifik. Pernah nggak sih saudara-saudara merasakan sedang membutuhkan sesuatu, berdoa, lalu Tuhan itu mengabulkan persis sesuai dengan yang kita harapkan. Atau bahkan kita lagi ngarepin nih, aduh pengen makan nasi goreng, tahu-tahu nasi goreng muncul. Atau misalnya saja, ada seorang sarjana muda yang baru lulus, dia adalah seorang sarjana IT.
Kemudian karena baru lulus dia belum mendapatkan pekerjaan ya, dia baru melamar sana, melamar sini. Bapaknya ini sakit keras, dia nggak ada uang sama sekali. Dan ternyata bapaknya ini membutuhkan biaya perawatan 1,5 juta. Dia lagi bingung cari kemana nih ya 1,5 juta. Tiba-tiba ada orang menawarkan sebuah proyek bagi dia untuk membuatkan sebuah kasir online di tokonya. Dan orang itu memberikan honor 1,5 juta persis dengan yang dia butuhkan. Ini sungguh-sungguh merupakan tanda betapa Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Tanda yang kelima, adanya perlindungan dari mara bahaya atau kecelakaan yang tidak terduga. Saudara-saudariku, kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Betapa Tuhan begitu melindungi kita, menjaga kita dari segala bahaya. Ataupun kalau kita sudah mengalami kecelakaan, mobil terguling-guling misalnya, tapi kok kita nggak kenapa-napa ya? Bukankah itu semua menjadi tanda yang jelas bahwa Tuhan begitu melindungi hidup kita? Tanda penyelenggaraan ilahi yang selanjutnya adalah bahwa Tuhan memelihara kita dalam kesulitan. Kita semua pasti masih ingat ya masa-masa COVID. Aduh, masa-masa yang begitu mencekam. Awalnya kita pikir, oh paling 1-2 minggu berlalu. Ternyata bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, sampai akhirnya kita tidak bisa membayangkan bahwa kita bisa kembali ke kondisi semula sebelum COVID. Namun apa yang terjadi saudara-saudariku? Walaupun saat itu begitu mencekam, suasana kematian ada di sekitar kita, kita bersyukur sampai saat ini kita masih bisa hidup, masih bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan baik dan penuh rahmat. Dan yang lebih bersyukur lagi, ternyata kita bisa kembali ke kondisi seperti sebelum COVID dulu. Sekarang kita sudah bisa bebas pergi ke sekolah, pergi ke kantor, bahkan jalan-jalan pergi kemana-mana. Saudara-saudariku, bukankah ini merupakan tanda yang jelas bahwa Tuhan selalu memelihara kita di saat yang paling sulit sekalipun? Tanda penyelenggaraan ilahi yang ketujuh, kedamaian batin dan keyakinan. Saudara-saudariku, saya yakin Anda pasti pernah merasakan hati begitu damai sesudah mengambil sebuah keputusan atau ketika kita berdoa, dan damai itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam gereja dan kita merasa begitu damai, saat itu Tuhan memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya. Itu adalah tanda yang paling jelas bahwa Tuhan ada bersama kita. Atau seringkali juga kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, pada keputusan-keputusan yang harus diambil. Dan ketika kita mengambil sebuah keputusan atau memilih suatu hal dengan yakin, ada keyakinan dalam hati kita, itu menjadi tanda bahwa Tuhan hadir saat itu, menuntun kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ini juga yang terjadi dengan Abraham. Bisa Anda bayangkan, Abraham itu hidup di masa yang lampau. Dia hidup di tanah Persia atau sekitar Iran dan Irak di zaman modern ini. Dan Tuhan meminta ia untuk pergi ke tanah terjanji, yaitu Israel di zaman sekarang ini. Bisa Anda bayangkan itu adalah jarak yang sangat jauh. Pada zaman dulu tidak ada pesawat terbang, mobil ataupun motor, tidak ada internet, televisi ataupun radio. Jadi bisa kita bayangkan Abraham yang ada di Persia tidak ada bayangan apapun, pengertian apapun tentang Israel atau tanah terjanji. Tapi Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi sejauh itu ke tempat yang dia sama sekali tidak tahu. Tapi Abraham tetap pergi dengan yakin. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sendiri yang meminta Abraham dan menuntun Abraham pergi ke tanah terjanji. Tanda yang ke-8, ada kekuatan dan pertumbuhan spiritual dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memang tidak menjanjikan matahari selalu bersinar. Ada kalanya cerah, ada kalanya mendung. Itulah yang terjadi dengan hidup kita. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, baik saat pahit maupun manis, suka maupun duka. Dan apabila Tuhan menghendaki kita
menjalani sesuatu yang pahit atau yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ciri-cirinya adalah ketika kita mengalami kedukaan atau kepahitan itu, kita bukannya menjadi terpuruk, sebaliknya kita menjadi lebih kuat atau ada kekuatan dan ketabahan dalam menjalaninya. Dan dengan demikian kita semakin bertumbuh secara spiritual. Misalnya, tanpa kita duga-duga, dokter memvonis kita mengidap kanker. Tapi karena itu memang kehendak Tuhan, kita bisa menerima dengan tabah. Sebaliknya, bukannya kita menjadi terpuruk atau marah dengan Tuhan, tetapi kita semakin dekat dengan Dia, semakin banyak berdoa, semakin mengerti penderitaan orang lain, dan semakin banyak mendoakan orang lain. Kita menjadi lebih kuat dan tabah, seperti Bunda Maria yang ketika memangku anaknya yang wafat, putra tunggal yang dicintainya, yang bahkan dijanjikan oleh malaikat ketika memberikan kabar gembira akan menjadi seorang raja dan kerajaannya kekal selamanya. Namun sekarang Maria harus memangku putranya yang wafat, yang disalib, yang mati dengan tragis dan menyedihkan. Namun walaupun tidak mengerti, Maria tetap tabah dan tetap percaya kepada Tuhan. Tanda penyelenggaraan ilahi yang selanjutnya adalah pemulihan dari situasi yang tanpa harapan atau jalan keluar dari setiap kebuntuan. Saudara-saudaraku, Yesus adalah jawaban. Seringkali kita mengalami kebuntuan. Misalnya saja sebuah keluarga mengalami kebangkrutan secara ekonomi. Padahal masih ada cicilan rumah, cicilan mobil, biaya sekolah anak. Namun entah bagaimana caranya, dari waktu ke waktu ada saja Tuhan menolong atau memberikan jalan keluar. Tahu-tahu ada orang yang memberikan beasiswa kepada anaknya. Tahu-tahu ada tetangga yang mengirimkan makanan sehingga mereka bisa makan dari hari ke hari. Tahu-tahu ada orang yang memberikan pekerjaan-pekerjaan dengan upah harian. Sehingga walaupun sepertinya situasi masih tetap belum pasti, tapi ternyata keluarga itu bisa menjalani dari hari ke hari, mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah ke masalah berikutnya. Tanda yang ke-10 penyelenggaraan ilahi adalah merasa dipimpin. Saudara-saudariku, saya yakin Anda pasti pernah mengalami betapa Tuhan memimpin atau membimbing kehidupan kita langkah demi langkah. Saudara-saudariku, marilah kita simak apa yang dikatakan kitab suci kepada kita. Yesus menenangkan kita untuk tidak khawatir. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita itu selalu ada di hati Tuhan, di mata Tuhan, di pikiran Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu khawatir atau takut lagi. Apalagi di tahun jubileum ini, di tahun yang penuh harapan. Sekarang yang kita perlu perhatikan adalah masalah kita sebetulnya bukan masalah. Masalah kita sebenarnya adalah bagaimana merespon setiap masalah yang ada. Tuhan memberkati.